Bot di atas rumah, serpihan tsunami di pesisir Aceh. Lampulo dikenal sebagai kampung nelayan. Mulanya desa yang terletak di sudut kota itu dihuni oleh 6.000-an jiwa. Namun, usai tsunami menyapu bersih kawasan pesisir tersebut pada 20 Desember 2004 silam, hanya 1.500-an jiwa yang tersisa. Konon, ketidaktahuan akan bencana yang datang menyapa yang menjadi dalang terenggutnya ribuan nyawa. Di balik nestapa yang merundung warga Lampulo terselip selari cerita tak kala sebuah kapal kayu atau bot dengan bobot 35 gross tonnage terdampar dan mendarat di atas rumah suami istri Misbah dan Abasyah. Kapal nelayan dengan panjang 5 meter dan lebar 5,5 meter itu sedang dalam proses perbaikan dan berada di bibir Krung Aceh. Kapal berbobot 20 ton itu sedianya pada Minggu Kelabu itu berlayar kembali di sungai untuk menuju ke Loknga Aceh Besar guna diisi pukat. Namun, gelombang tsunami menyeretnya hingga 1 kilometer dan keberadaannya telah menyelamatkan 59 nyawa. Setelah mereka yang berkesempatan naik ke dalam bot tersebut tidak melihat bahwa ketika air sudah mulai agak surut, di bawah kapal kayu tersebut ada seekor buaya yang lumayan besar. Demikian dituturkan kakak Abasyah yang saat peristiwa itu terjadi berada di lantai 2 rumahnya yang berhadapan langsung dengan kediaman Misbah Abasyah. Semua tempat yang memiliki kisah kini menjadi saksi betapa dahsyatnya air bah berlumpur dari pesisir pantai bagian barat Indonesia. Dan dari sekian saksi bisu, bot di atas rumah yang salah satunya masih sebagaimana aslinya. Namanya Ibu Misbah yang oleh warga dipanggil Bu Abes. Beliau menjadi salah satu saksi betapa dahsyatnya kejadian itu. Dan rumah beliaulah tempat persinggahan terakhir salah satu bot yang saat itu sedang docking di Lampulo, Sungai Krung Aceh. Dengan panjang kapal 25 meter, lebar 25,5 meter, dan dengan berat 20 ton. Perpindahan bot dari docking ke daratan terjadi begitu cepat hingga penghuni lantai 2 rumah Buk Abes tak seorang pun yang tahu, hingga akhirnya ada pengungsi di lokasi lain yang mengajak untuk naik ke bot tersebut dengan jumlah yang menaiki bot tersebut sebanyak 59 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya sedang berada di lokasi bot yang berada di atas rumah warga pada saat musibah tsunami 26 Desember 2004 silam, tepatnya di Lampulo,
Nanggroe Aceh Darussalam. Bisa teman-teman lihat semuanya. Bot yang berukuran cukup besar ya, yang dihempaskan oleh gelombang dahsyat yang disebut dengan tsunami, tepat berada di atas rumah salah satu warga yang ada di Lampulo. Dan sekarang telah menjadi tempat wisata. Banyak orang-orang yang berkunjung di lokasi ini ya teman-teman. Sekarang saya telah berada tepat di depan rumah yang rumahnya ini di atasnya ada bot. Oke, ini bagian depan. Teman-teman, sekarang saya akan masuk ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bisa teman-teman lihat, ini adalah bekas daripada sisa-sisa bangunan peninggalan pada saat tsunami ya. Dulunya rumah ini termasuk rumah yang lumayan besar. Bisa kita lihat semuanya. Sekarang hanya meninggalkan sisa-sisa bangunan daripada rumah ini. Ini adalah kamar mandi. Oke, kita intip. Nah, di atasnya bot besar. Oke, kamar mandi. Kemudian akan kita lanjutkan. Ini adalah lantai. Ini bercak-bercak merah ini bekas cat ya teman-teman, bukan darah. Oke, kita lanjut. Ini di atas saya memang bot besar ya, badan bot. Oke, kita coba ke ruangan ini. Nah, ini juga kamar mandi. Teman-teman, ini saya sedang berada di dapur bangunan ini ya. Seperti ini nampakannya. Sudah 16 tahun yang lalu ya, tsunami yang melanda Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Seperti inilah bekas peninggalan daripada tsunami. Jadi siapapun di sini bebas berkunjung, asalkan dengan satu syarat, yaitu kita kalau bertamu ke rumah orang harus sopan. Itu tata krama kita bertamu. Meskipun tamu adalah raja, tetapi
tamu itu harus mematuhi tata krama, yaitu kita harus bersikap sopan. Ini adalah wastafel. Dan di sini juga ada kamar mandinya lagi. Ya, kamar mandi. Kita lihat. Di sini juga ada satu ruangan lagi di sebelah kamar mandi. Dan saya tidak tahu ini adalah ruangan apa ya. Ruangan kosong. Ini menurut saya ini adalah ruang penerimaan tamu ataupun ruang tamu ya. Seperti ini kondisinya. Saya ini adalah garasi mobil. Rumah bekas peninggalan tsunami ini terdapat 2 lantai ya teman-teman. Nah, ini bagian lantai atasnya. Dan ini yang bawah. Ini saya berada di depan rumah tersebut ya. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman, saya ingin sekali ke atas, ke lantai atas ya, tetapi di sini sepi. Saya bukan penakut ya, tapi segan untuk menaiki yang bagian lantai atas ini. Mungkin kita intip sedikit saja, soalnya saya juga penasaran. Tangga untuk menaiki ke lantai atas. Kita lihat sedikit saja teman-teman, soalnya kalau di lantai atas saya lihat tidak separah yang di bawah ya. Nah, di bagian atas tertutup juga pintunya kalau kita intip dari sini ya. Tapi sorry teman-teman, saya tidak berani naik ke atas, soalnya saya tidak minta izin dari petugasnya, karena di sini tidak ada orang ya. Sekali lagi, kalau kita bertamu ke tempat orang harus sopan.